Selamat datang di konten Carlota Podcast. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menonton. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Waalaikumsalam. Sudah. Oke, sudah terampe. Sampai begitu dulu terampe ini. Terima kasih. Oke. Jadi selamat datang di channel Anak K2 ya. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan subscribe channel Anak K2 dan terampe TikTok yang Anak K2 ya. Oke. Dan juga tidak apa ya? Sudah lupa. Siapa kan sobleng dulu? Apa yang bikin blank ini malam? Jangan lupa masih ada promo Kak Bos ya. Masih ada. Masih ada promo di Cahaya Fajar Motor. Jangan ya. lupa follow Instagram Cahaya Fajar Motor karena di situ ada hadiah-hadiah menarik. Oh, kesepastikan apa jual pulsa atau jual spare part? Karena kan ada hadiah pulsa. Oh, jadi nanti. Iya. Skip. Karena buat orang dua yang kuat bercerita. Oke. Ada. Jadi hari ini orang guys kedatangan orang pe taman Kedunggaya, ya. Ludunggaya. Kedunggaya. Oh, pegang-pegang kita Pada mungkin kita pegang tangan ikan toh. Jadi kita mau pegang ini pakai silakan gugup le, bukannya kita pegang. Sama dengan mama ada episode. Oke, jadi orang kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Ya. Ya. Jadi spesial di channel Anak K2 ini malam guys. Iya. Yo guys, tidak usah kasih cerita ketika ikan guys. Sebulan juga. Oke, jadi Tora mau perkenalkan nama dulu ya. Oke. Kalau boleh tahu Tika nama siapa? Kan saya tahu tadi. Oh, iya. Ya jadi kalau begitu. Niken Mokoginta. Nama lengkap itu kan? Oke, ini kan mau minta ya. Tidak ada tambahan lagi di balakan atau? Tidak ada. Ada sob. Apa? SIKOM. Tora mau ucapkan selamat juga buat ikan-ikan yang baru wisuda kemarin ya. Iya, tanggal 30 Juni Tanggal kemarin. 30 Juni kemarin. Soalnya ada di Instagram, foto pertama itu ada laki-laki yang agak babadan, kita kira ikan-ikan pecov. Oh, itu kakak. Oh, kakak kandung. Kakak sepupu. Oh, kakak sepupu. Naik dalapan setahu itu dia pecah. Aduh. Kenapa Ada apa ini, guys? Oh iya. Tidak ada. Tidak tahu yang mana. Tika ini ada kuliah di UNG ya? Sekarang sudah enggak kuliah kan? Iya, maksudnya Oh, kemarin. Oke, alumni ya. Alumni di UNG. Dari UNG. Jurusan Komunikasi. komunikasi. Oke. Sudah. Gimana? Sudah pulang. Sebelum itu. Jadi ikan-ikan ini orang kan dapat informasi dari trompet kameramen. Kalau ada salah satu narasumber yang mungkin macam Tika Deko bilang itu, dia salah satu wanita yang pernah mendaki. Memanjat. Mendaki. Oh, mendaki 7 gunung tertinggi yang ada di Indonesia. Belum, amin. Tapi belum 7, belum lengkap. Oh, belum 7. Belum lengkap. Ternyata belum salah satu. Kira-kira Salah 3. Salah 3. Iya, salah 3. Salah 3. Iya, saya akan telepon kan. Kira-kira sekarang seberapa pendakian selama ini? Kalau seberapa pendakian sebenarnya lebih dari 20 kali pendakian, 20 gunung. Kalau yang tertinggi? Kalau yang tertinggi itu di gunung aktif tertinggi pertama di Indonesia, itu di Gunung Kerinci di Jambi, Pulau Sumatera. Berapa MDPL itu? MDPL ya? Iya, 3.800. Iya, 3.805 MDPL. 3.800. Itu gunung aktif tertinggi di Indonesia. Kerinci. Gunung Kerinci. Kalau di Gorontalo? Di Gorontalo ini kan sebenarnya nggak ada gunung. Iya. Cuma pegunungan kan semua. Kalau di Di Gorontalo. Gorontalo yang paling tinggi sih Gunung Tabongo yang ada di Dulupi. Oh, Seberapa kali? Tabongo yang paling tinggi ya? Bukan lagi gunung apa dulu? Ada sebelum Tabongo. Itu di mana ya? Saya lupa di nama itu. Pokoknya setelah itu baru Tabongo. Seberapa kali? Nanjak di situ? Di Tabongo. 1 kali 2016 kalau nggak salah. Oke. Jadi
Tika Niken sebelum Trump lebih jauh lagi. Trump tanya dulu soal Tika Niken ini berapa bersaudara? 3 kandung, 3 tiri. Oh, 3 kandung, 3 tiri. Jadi 6 semua sekarang. 6 semua sekarang. Iya. Tika Niken Anak kan? Tertua dari semuanya. Oh, jadi tulang punggung. Tulang punggung. Mau jadi tulang punggung keluarga kalau udah bahasa gaul. Oh iya sih. Ya, Oke. jadi panutan. Karena kalau anak pertama jadi begini, pasti adik-adiknya itu kalau orang jaga bilang sih. Oh. Jadi makanya Tika Niken sudah jadi terus ini. Jadi pengganti rumah tangga sih. Dia ibu rumah tangga sebenarnya. Oke. Tinggal di mana? Sekarang sudah di Jalan Palma, baru pindah tadi. Oh, Jalan Palma. Iya, baru pindah tadi Jalan Palma. Sebelumnya di Telaga Jaya. Kalau ada lihat kamar dari Marga Moko Ginta berarti bukan asli Gorontalo. Iya, bukan. Asli Bolo Amongondo Bolmo. di Kota Mobagu. Oh. Au. Iya kan? Baru di sini ini ada tinggal bakos atau ada tinggal di keluarga? Sebelumnya rumah sendiri, alhamdulillah sudah ada rumah di sini. Karena memang ada adik-adik kan semua sekolah di sini gitu. Oh, ada masuk organisasi begitu Tika Allah? Banyak. Maksudnya organisasi apa dulu yang di Paguyuban. Paguyuban? Oh, kalau itu nggak sempat masuk di FPMIK ya? Oh, FPMIK. iya, Itu Kota FPMIK. Mobagu itu nggak sempat masuk FPMIK. Cuman di organisasi Iya. ini ya. Nah, jadi sudah bertanya pendidikan. Apa tahun pasti kan sudah? Oh, tidak dong. Ini Tahun berapa? tidak dong. Tahun berapa masuk lulus? Tahun berapa? Masuk 2015. Lulus 2022. Berapa tahun? 7. Pas sesuai buku pedoman. Sesuai buku pedoman. Jadi memanfaatkan waktu sebaik-baiknya sebenarnya. Oh, sama. Ya kan? Iya. Kalau lebih, kalau kurang itu agak gimana gitu ya. Betul. Yang penting usaha sendiri kan maksudnya. Iya. Tidak lagi jadi beban orang tua kan kalau lewat. Iya kan? Tentu saja waktu masih kuliah pun tidak jadi beban orang tua, kan kerja sendiri kan. Iya, nak. Boleh kita mau pikir kalau Tika bukan bidik misi kan? Bukan. Jadi memang true apa? Kerja. True kerja. Oh, kerja. Emang kerja. Kerja Tika di mana? Dari 2016 itu sudah kerja, kan 2015 pertama kali masuk kuliah, 2016 sudah kerja di media. Oh, kerja di media. Iya. Di media di Gorontalo. Atau memang media sendiri? Sudah 4 media yang ada pekerjaan. Bukan media sendiri sih. Oh, media yang memang lokal begitu Iya. ya? Sampai sekarang juga Masih di media, tapi sekarang media online. Oh, so media. Pertama itu media cetak, habis itu radio. Sip. Kalau terang 12. Oh, berarti satu kayak. Sesuai muka. Oke, siap. Jangan cuma tua, Oh, sih. Ada yang tersinggung. 2002 ya? Oh iya, siap. 2002 tuh sampai 60 berapa? Siap senior. Oke, jadi terus sudah bertanya semua. Kenapa? Apa dulu? Apa? So jadi pilih menjadi seorang pendaki itu terinspirasi dari mana? Maksudnya, maksudnya so jadi seorang wanita pendaki dan itu maksudnya dapat lihat pas apa, dapat panutan apa atau mungkin masuk di Mapala di kampus atau bagaimana? Oke. Sebenarnya awal mendaki itu tidak ada panutan apa-apa, maksudnya tidak ada panutan gitu. Pertama mendaki bahkan cuma dipaksa teman gitu di tahun 2015 waktu itu. Diajak mendaki ke KPG. Oh iya KPG. Itu Kabut Pegunungan Gorontalo kan. Nah itu waktu itu sempat menolak karena tidak mau mendaki dan tidak pernah mendaki sebelumnya. Tapi setelah turun ternyata kecanduan dengan mendaki, akhirnya mendaki. Oh jadi itu pertama dan? Iya di tahun 2015. 2015 langsung ke KPG. KPG itu tapi dipaksa. Kan KPG yang ada di jalan atau masih jalan lama? 2015 masih jalan lama, belum ada jalur motor, belum ada apa-apa gitu. Iya kan kalau sekarang kan ada jalur itu kan. Iya. Tidak perlu muka sana olongan. Susah. Tapi 2016 masuk Mapala. Oh masuk Mapala 2016. Iya, Berarti kalau di FIS itu dia BTN ya? Oh awalnya saya di teknik sebenarnya. Jadi pindah dari teknik informatika ke komunikasi. Jadi masuk Mapalanya di Mapala Alaska. Oh di Alaska. Mantap. Iya. Mapala Alaska. Mapala Alaska. Kalau kan apa? Kita benua. Oh Kak benua. Oh. Iya. Oke. 2000. Berarti Vekon. Iya, 2000 sekian. Angkatan 10. Dan orang teman ya nah? Iya, teman itu di
Teh Hamdan. Nah, Teh Hamdan. Oh, Teh Hamdan. Iya, satu. Dengan yang ada naik haji 2 orang naik sepeda. Oh, iya. Kak Hairil. Ya. Oke, jadi itu pertama sekali mendaki. Dari situ kecanduan. Iya. Pas mendaki ulang langsung masih ulang di KPG atau pindah? Jadi setelah kan waktu itu masih SMA kan 2015 itu sebelum lulus. Jadi mendaki KPG selanjutnya itu sampai 3 minggu kemudian itu masih KPG terus. Oh, Jadi kayak kecanduan naik-naik ke KPG terus. Yang senior mungkin atau yang siapa Iya, KPG? Atau ada teman-teman sih. Teman-teman Lebih angkatan. banyak ke teman-teman angkatan. Baru kira-kira kendala-kendala pertama naik gunung. iya. Sebenarnya kendala itu banyak karena memang sebelumnya itu kan nggak pernah naik gunung. Jadi kayak tak kaget begitu kan. Dengan kondisi waktu itu sampai banyak mengeluh gitu karena jalur yang sulit, merasa sulit walaupun waktu itu memang cuma KPG kan. Iya. Tapi itu merasa sulit. Habis itu apa ya? Merasa kalau ini tidak penting gitu. Mendaki gunung itu ngapain sih, cuma cari capek, nanti angus badan gitu kan, terbakar matahari. Jadi akhirnya waktu itu kendala-kendala awal di situ sih, di keluhan-keluhan sepanjang perjalanan. First impression. Iya. Tapi akhirnya kecanduan. Tapi akhirnya pas turun, jadi kan waktu itu turun bilang, awas ya abis ini masih ngajak mendaki lagi, nggak mau gitu. Tapi setelah seminggu kemudian ternyata rindu dan mendaki lagi akhirnya. Dari situlah. Baru masuk Mapala. Akhirnya 2016 masuk Mapala. Mapala. Alaska lagi mau? Itu Alaska. Keren itu Mapala Alaska. Yang bikin ide timur, yang sponsor ya? Ide enggak sponsor juga. Apa? Support, Iya. Support ide timur. Kerja bareng ide timur. Di Mapala Alaska. Keren. Mantap. Oke, jadi mulai jaga kecanduan, akhirnya Iya. masuk Mapala. Di tahun berapa ketika mulai keluar? Pertama kali mendaki ya, mendaki itu. Pertama kalinya mendaki di luar itu di Pulau Jawa, tepatnya di Gunung Kawah Ijen. Itu tahun 2018, Januari 2018. Januari 2018 itu Gunung Kawah Ijen yang ada di Banyuwangi. Itu pertama Dana kali. sendiri itu ada. Dana sendiri. Ya kan kerja buat jalan-jalan. Kawah Ijen cuma berapa ya? 2000 sekian lah. Lupa tepatnya. 2700-an. Termasuk orang yang solo traveler. Iya, solo. Jadi dari Gorontalo itu sendiri. Nanti di sana baru ketemu dengan teman-teman di sana, baru ajak mendaki dan sebagainya gitu. Akhir-akhir ini tidak mau ajak dulu traveler begitu. Apa itu? Tidak connect kan? Ya, jadi tahun 2018 itu di Kawah Ijen. Kawah Ijen. Itu ke sana bosan diri. Sendiri. Di sana pergi sendiri. Dia ke Kawah Ijennya? Iya. Ya enggak lah. Maksudnya kalau mendaki itu enggak enak sebenarnya kalau cuma sendiri kan. Jadi sampai sana ketemu dengan teman-teman di Mojokerto, habis itu ajak dengan teman-teman di sana, kita naik bus kecil ke Banyuwangi. Jadi Gitu. tidak pakai apa dulu macam jasa-jasa begitu. Jasa-jasa enggak mau karena kalau pakai jasa-jasa begitu cenderung apa ya, terkekang begitu, tidak bebas melakukan. Aman juga kan? Iya, terbatas juga, iya. Jadi sesuai jadwal. Kalau saya kan nggak mau kan, pokoknya kalau sampai sana masih suka duduk-duduk, santai-santai gitu, sampai bosan baru pulang. Kalau Itu ini Mahameru sudah. Mahameru 2019. Itu yang pertama kan? Yang kedua, gunung kedua yang di luar. Gunung kedua di luar sebenarnya apa ya? Gunung Bromo nggak terhitung kali ya. Sempat ke Bromo habis. Itu empat orang masih hitung Bromo. Sempat enggak, soalnya kan sempat dari Kawah Ijen itu 1 minggu kemudian ke Bromo. Tapi kan Bromo itu sekarang udah nggak pendakian kan. Itu memang kita cuma pakai motor ke sana, dan itu untuk ke kawahnya Bromo itu naik tangga. Jadi udah nggak hitung pendakian lagi itu. Jadi itu memang gunung wisata kalau sekarang Gunung Bromo itu. Kalau perbedaan maksudnya di Gorontalo kan kategori gunung itu menurut Niken itu bagaimana, Kang? Maksudnya gini, macam di Ijen itu ya 3.800. 2000, 2000-an lah. Iya. Ya kan? Nah, dari perbedaan antara gunung yang di Gorontalo dengan gunung yang di Jawa, maksudnya bagaimana dong DP kategori gunung itu dong? Iya, trekking. Itu beda sekali. Jadi sebenarnya ada banyak perbedaan. Kalau di gunung di Jawa memang
kalau orang dengar kan tinggi gitu kan, 3.000-an lebih dan sebagainya kan. Tapi di gunung di Jawa itu orang so naik dari sekitar 1000 mdpl gitu, jadi nggak naik dari nol. Jadi memang kayak misalnya kayak ke Semeru itu kan, kebanyakan seperti itu, cuma memang ada beberapa yang dari nol juga. Kayak misalnya contoh ke Semeru itu kan kaki gunungnya itu ada di Ranupani. Ranupani itu sudah di sekitaran kalau pernah nonton 5 cm di Ranupani itu terakhir kan, itu Ranupani sudah di sekitaran 1000-an mdpl. Jadi kita itu udah naik dari 1000 mdpl, jadi tinggal 2.700-an kan gitu, tinggal 2.700-an kita sampai di puncak gitu. Kalau di Gorontalo kebanyakan dari 0 mdpl kita naiknya. Jadi apa ya, walaupun misalnya contoh Tilongkabila aja, Gunung Tilongkabila itu kan 1.500 mdpl, itu kita naik dari nol memang. Jadi terhitung atau mungkin bersih. Iya, bersih gitu. Atau misalnya kalau Gunung Tilongkabila mungkin kalau bukan nol bisa nggak sampai 100 mdpl lah, sekitaran itu. Terus dari treknya, kalau gunung di Jawa itu dia treknya udah terbuka gitu, jalurnya udah terbuka, udah jelas gitu. Jadi walaupun solo mudah gitu, nggak jadi masalah. Jadi lebih enak gitu. Kalau di Gorontalo dan sekitarnya Sulawesi lah istilahnya, itu jalurnya masih kalau misalnya kita bilang masih virgin gitu, ya gitu. Jadi masih tertutup gitu, vegetasinya masih sangat padat dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kita mau bandingkan ini, banyak testimoni dari teman-teman di Jawa yang sering naik gunung di Jawa, tiba-tiba naik Gunung Tilongkabila atau naik Gunung Kelabat misalnya di Sulawesi Utara, itu kayak mereka kaget, loh ini cuma 2.100 tapi gila kayak 3.000 lebih gitu. Jadi memang perbedaannya di situ gitu. Jadi sebenarnya walau itu gunung itu nggak bisa kita hanya nilai dari misalnya berapa mdpl, tapi dari treknya seperti apa. Gitu. Berarti kalau bisa dibilang di Jawa itu untung DP 3.000 itu. Iya. Itu tinggi dah. Iya kan? Cuman DP kekurangan poli, kita orang tidak mulai dari nol. Kalau di Gorontalo itu memang kalau bukan nol ya mungkin 50-an mdpl. 1.500. Ya kita orang naik dari start 5 mdpl. Masih ada 1.000 ampar sampai 65 gitu. Itu kan apa dulu tadi? Gunung pertama apa dulu tadi? Kawah Ijen. Baru Bromo tidak hitung lah. Iya kan? Ini maksudnya kasih baru yang itu selama waktu di ini itu 1 minggu baru balik ke Gorontalo atau langsung 1 kali gunung itu ada pergi akan? 1 kali. Jadi Niken itu kalau biasanya kalau ke Jawa itu nggak mau cuma kayak sebulan, nggak mau. Karena kayak tau lah kalau misalnya orang itu dari Gorontalo ke Jawa itu kan agak jauh, biayanya mahal dan sebagainya kan. Jadi kalau rugi kalau misalnya ke sana cuma pergi ke satu tempat atau ke satu gunung begitu. Jadi biasanya nih kan di sana waktu pertama kali ke sana itu di Ijen sampai ke Bromo itu sekitar 2 bulan lebih di sana. Gitu. Jadi kayak menghabiskan waktu di sana gitu. Habis itu keluar, habis itu pulang gitu-gitu deh. Oke, tuh. Dari rantai ini iya. Baru apa dulu? Iya kan, sudah baru pakai. Jadi dari Kawah Ijen, Bromo sampai itu Semeru itu ada pergi akan lagi? Enggak, kalau Semeru nanti 2019. Oh, berarti masih balik lagi. Jadi selama 2 bulan sana itu apa itu ada? Jadi kalau di 2018 awal itu Januari itu sebenarnya cuma 2 gunung itu, cuma Ijen sama Bromo. Selain itu nih kan keliling-keliling di kota-kota lainnya, pergi ke Malang, pergi ke Surabaya, pergi ke Jakarta gitu-gitu. Jadi cuman bagi itu tidak ada gunung-gunung? Enggak. Jadi selama 2 bulan itu cuma 2 gunung itu. 2 gunung itu. Karena memang nih kan juga target ketika perjalanan begitu memang target utama gunung. Memang jadi ada target utama. Cuma nggak mau menghabiskan waktu hanya di gunung terus gitu. Jadi memang mau explore juga kota-kota gitu. Jadi ke tempat-tempat lain juga. Tempat-tempat teman juga kan. Betul. Iya kan? Iya. Teman-teman. Baru habis dari situ 2 bulan balik. Nanti seberapa bulan kemudian baru balik ulang ke sana? 2018 ya. 2018 nanti sekitar bulan sekitar bulan Juli balik ulang ke sana. 2018 itu langsung ke mana? Kalau bulan Juli itu ke sana kan waktu itu kan naik kapal kan. Dari Bitung waktu itu. Naik kapal turun di Tanjung Perak, Surabaya, habis itu 1 minggu di Mojokerto. Habis itu kita naik kapal ke Lombok. Waktu itu naik Gunung Rinjani. Rinjani itu gunung ketiga tertinggi di Indonesia. Kita
kita tidak tahu. Sebelum kita jaga. Itu ada film itu kan, di film kan? Iya. Rinjani. Sohoki ya? Enggak, Bukan. Semeru. Yang itu ini itu yang bule itu ada baku ini begitu di atas gunung itu Rinjani. Iya. Ada waktu itu. Film. Memang begitu itu. Dari Rinjani minum dulu air. Kalau kalau trek yang paling sulit? Trek yang paling sulit sejauh ini Kerinci. Tetap itu masih di top. Sulitnya itu di Top. apa? Karena kan jadi Kerinci itu kan dia gunung aktif tertinggi di Indonesia kan. Jadi dan itu karena dia di Sumatera, dia memang kita naiknya juga cuma dari sekitar 100-an mdpl waktu itu. Dan itu kan 3.805 mdpl, itu sangat tinggi kan. Dia sulit karena memang treknya kalau perbedaan kontur tanah di gunung-gunung di Jawa sama di Sumatera kan beda. Sumatera itu lebih cenderung mirip sama Sulawesi, sama Timur, Maluku dan sebagainya gitu kan. Jadi becek. Kalau di Jawa kan lebih kering kan. Nah, beceknya itu memang benar-benar mempersulit langkah gitu, karena kalau langkahnya kan mau tak tempel gitu istilahnya gitu kan. Nah, selain itu vegetasinya sangat tertutup, dan itu kita ketakutan karena di sana kan masih harimau Sumatera itu masih lalu lalang gitu di Kerinci itu. Jadi memang itu. Selain itu karena ketika kita ke puncak itu kan memang kita berkejaran dengan waktu. Karena kalau sudah di atas jam 10 pagi itu memang dari kawahnya itu uap dari kawahnya udah ke arah ke arah puncak, dan itu berbahaya, beracun gitu kan kawahnya. Sulit bernapas. Harimau Sumatera. Harimau Sumatera. Ini bagus loh. Mungkin ini dia kan ya. Oke. Itu maksudnya kan cuma kari nama-nama gunung Lika yang di luar Tikaso pernah ini. Jadi dari apa dulu? Kawajen, Bromo, baru Juli itu ke Rinjani di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Habis itu Agustus ke Kerinci. Agustus 2018 juga itu. Jadi nggak sampai sebulan dari dari Rinjani ke Kerinci. Habis itu di Jawa pokoknya ada ke Penanggungan. Sebelum ke Semeru tahun 2019 itu ada ke Penanggungan dulu. Gunung itu Penanggungan. Gunung Penanggungan. Kalau di sana Penanggungan itu di Jawa Timur kan, di Trawas. Itu katanya miniaturnya Semeru. Jadi kalau kita berangkat ke Semeru kayak kurang afdol gitu kalau kita nggak cobain dulu. Jadi kayak latihan dulu gitu di Penanggungan sebelum ke Semeru. Iya. Latihan fisik di situ. Iya, jadi ke Penanggungan dulu, baru seminggu kemudian waktu itu 2019 ke Semeru. Berarti Semeru. Habis itu ada banyak sih. Jadi kayak kalau di Jawa itu ke Gunung Sumbing di Jawa Tengah juga, tapi itu 2021 kemarin. Semua dekat-dekat sudah masih bisa-bisanya masih berangkat lagi ya. Habis itu ke sini ke Sulawesi Utara kemarin naik 3 gunung sekaligus kan, Kelabat, Soputan, Lokon. Gitu-gitu. Cuma satu kekurangan. Apa? Belum naik kuat ya. Enggak kekurangan, bukan kekurangan itu, bukan kekurangan. Pencapaian ya. Masih jauh itu. Oke, karena baru bisa follow. Kalau target selanjutnya gunung apa yang ini kan mau? Iya. Setelah wisuda ini. Iya. Jadi target selanjutnya sebenarnya mau memenuhi impian dari dulu yang belum kesampaian, ke Gunung Pangrango. Jadi itu Gunung Pangrango itu di Jawa Barat. Itu memang saya pengen ke situ karena salah satu idola saya itu Sohoki, dia memang menyukai gunung ini, Gunung Pangrango ini. Tapi bukan meninggal gitu. di situ kan? Dia meninggal di Semeru. Tapi abunya itu ditebar di Pangrango. Oh, di Pangrango. Iya. Berarti Pangrango. Macam Najar begitu ya? Di Jawa Timur. Bukan Najar. Jawa Barat. Bukan Najar begitu ya? Najar ini. Habis. Najar ini yang penyanyi dangdut. Tidak tahu itu. Nggak tahu. Oke. Jadi itu apa dulu? Iyo. Kalau nggak pernah naik. Nah, terus baru terong kabilale. Boko satu lagi. Baru buka KPG, baru itu Dula Mayo, baru Helena Padinado belum sama sekali. Kita hampir lah. Hampir. Cuma di peta. Cuma sampai di peta. Dari semua pengalaman Ika mendaki, ya kan, pasti ada hal-hal yang
mistis atau hal yang paling berkesan yang tidak terlupakan, entah itu kesan buruk atau Yang kesan. mistis dulu, yang mistis dulu. Yang mistis Sampai dulu. cerita aku kita ada pisang-pisang di muka itu. Kan hari Jumat ini. Jangan, tahu kita. Hal yang ini saja maksudnya. Berkesan. Iya, maksudnya berkesan itu entah dia buruk atau yang baik. Oke. Selama Berkesan. Tika ini terakhir ini sampai ke habis ini. Berkesan buruk itu di Rinjani. Jadi di Rinjani itu sebenarnya Rinjani itu kan gunung terindah gitu kan, gunung terindah. Belum ada gunung yang bisa menyaingi Rinjani sampai dengan saat ini. Coba cari, nggak ada. Jadi kayak kalau disebut-sebut Rinjani ini istana para pendaki gitu. Cuma kemarin pengalaman ke Rinjani itu sangat melelahkan, sangat menyebalkan karena memang satu tim dengan orang yang kurang bisa mengerti dengan kondisi anggota tim gitu. Jadi waktu itu kan saya kan dari sini kan sendiri kan ke sana ke Surabaya. Habis itu di sana ketemu dengan teman-teman. Jadi waktu itu memang cuma ngajak satu teman yang memang sudah kenal dari lama gitu. Cuma akhirnya dia ngajak dia ajak nimbrung aja, oke sama komunitas saya aja, nanti ketua timnya ini dan sebagainya. Jadi waktu itu kita berangkat berenam, saya sendiri perempuan, 5 orangnya laki-laki gitu. Kita ke Rinjani kan. Saya adalah tipikal orang yang ya pendaki yang lambat gitu. Jadi mungkin kalau misalnya orang-orang lihat ini udah pergi ke berbagai macam gunung dan sebagainya, pasti cepat dong gitu kan. Enggak, saya enggak seperti itu. Jadi saya itu memang lambat dari sononya gitu, memang lambat. Atau memang mau santai? Memang lambat. Lambat. Memang lambat sekaligus juga mau santai gitu. Iya. Karena memang selain karena memang lambat, saya juga pengen menikmati perjalanan gitu kan. Karena memang saya suka nulis, suka mengabadikan momen gitu-gitu kan, karena puncak nggak bakalan kemana-mana, ngapain dikejar gitu kan. Nah itu yang selalu saya tekankan ke diri sendiri gitu kan. Cuma memang ternyata waktu itu berangkat dengan orang-orang yang kurang paham dengan itu gitu. Maksudnya ketua timnya itu dia tipikal orang yang cepat dalam mendaki gitu. Walaupun waktu itu dia membopoh carrier 80 liter, dia bisa cepat sekali gitu. Akhirnya dia banyak meninggalkan anggota timnya di belakang gitu kan. Jadi kayak waktu itu memang rada marah dan sebagainya. Nah yang paling menyebalkan adalah jadwal kita kan sebelum kita berangkat mendaki itu kan memang udah ada jadwal kan. Di hari pertama itu harusnya kita berhenti di pos 3. Di pos 3 Gunung Rinjani. Tapi waktu itu karena pos 3 kita masih sore banget, masih sebelum jam 3 udah sampai pos 3. Akhirnya diminta, ayo kita berangkat sampai di pos 4 aja, baru di sana bangun tenda gitu kan. Oke, siap. Akhirnya berangkat sampai pos 4, udah sampai sana udah lepas carrier, udah mau siap-siap bangun tenda dan sebagainya. Udah maghrib, memang udah gelap gitu. Ternyata dipaksa lagi gitu, ayo kayaknya lebih enak kita langsung ke pos terakhir gitu. Lah pos terakhir masih jauh, pos Pelawangan gitu kan, itu masih jauh dan sebagainya. Akhirnya terjadilah perdebatan di antara kita gitu kan. Ada yang ketua tim nggak mau ngalah, saya juga nggak mau ngalah, nggak mau, udah capek kan. Jadi memang nggak bisa dipaksakan karena saya tahu kalau mendaki itu kita harus tahu kondisi badan kita. Kalau misalnya kita memaksakan justru nanti akan jadi hal-hal yang tidak diinginkan kan, bahaya kan. Apa aja bisa terjadi di gunung, apalagi dingin dan sebagainya. Tapi karena waktu itu di tengah perdebatan si ketua tim ini udah jalan sendiri. Jadi kayak dia maunya ikuti apa yang dia mau. Kalau misalnya enggak, ya udah saya jalan sendiri. Pasti kalian juga pasti ikut gitu. Jadi kayak gitu. Akhirnya memaksakan lah. Kita paksakan diri waktu itu tetap jalan. Saya waktu itu memang udah nggak mampu kan. Jadi sambil nangis sampai muntah-muntah waktu itu karena mah kan dan sebagainya itu kan. Karena memang udah nggak mampu, udah belum makan kan. Belum makan dan sebagainya, dipaksa sampai pos terakhir. Masih jauh gitu, masih jauh. Akhirnya tiba di 2 jam perjalanan, 2 jam atau 2 jam atau 3 jam, tiba di satu pos bayangan. Itu belum di pos terakhir, tapi itu pos bayangan kan. Ada yang pasang tenda di situ. Akhirnya tanpa negosiasi lagi, tanpa tanya-tanya lagi, saya waktu itu langsung duduk. Nggak mau lagi jalan gitu. Pokoknya apapun yang terjadi, kalau kalian mau lanjut aja. Saya nanti tidur sama pendaki yang lain, nanti minta tolong mereka dan sebagainya gitu. Saya udah bilang kayak gitu. Akhirnya nanti di situ baru si ketua tim mengalah. Akhirnya. Nah, besok paginya ketika kita bangun jam 8 pagi kita berangkat ke pos terakhir, ternyata masih jauh pos terakhir. Dan mau dipaksakan. Bayangkan dari pos bayangan itu masih sekitar 3 gunung yang harus kita lewati untuk sampai ke pos Pelawangan terakhir itu. Jadi kita berangkat jam 8 pagi, kita sampai jam 1 siang waktu itu ke pos Pelawangan. Itu bayangkan kalau dia paksakan malam sebelumnya, bagaimana kan? Jadi memang waktu itu parah sih, maksudnya
gimana ya ketua tim yang tidak bisa memahami kondisi timnya gitu kan. Sorry, maksudnya DP ketua tim itu emang tour guide di situ atau memang dari pendaki yang lain kemudian bikin satu kelompok jalan sama-sama? Dia dari komunitas. Jadi kan waktu saya ke Mojokerto itu kan memang ketemu sama teman. Nah, si teman ini tergabung dalam satu komunitas pendakian. Nah, mereka ini memang mau ke Rinjani. Jadi barengan. Jadi diajak bareng sama mereka. Jadi ketua tim ini ketua komunitas ini gitu. Ini kira siapa ekstrem benar. Oke, jadi kan so pagi, iya kan? Iya. So pagi kan. Besoknya kan mungkin Tika lelah sekali, iya kan? Itu pas bangun pagi itu langsung berangkat ke pos berikutnya. Langsung berangkat. Itu berapa jam itu kalau perkiraan? Dari pos bayangan itu. Iya. Dari jam 8 sampai jam 1 siang. Jam 5 jam. Kurang lebih. 5 jam. Kalau macam di Rinjani kan? Iya. Yang paling berapa hari itu kalau di Rinjani itu mau ke sana sampai di Sebenarnya ada kalau pendaki-pendaki yang cepat bisa 2 hari cepat, 2 hari bisa. Hah? 2 hari cepat? 2 hari? 2 hari memang 2 hari? Tidak, aduh. Kalau kita Kenapa? nggak mampu itu angkat-angkat. Semeru aja kemarin saya dan teman-teman tuh 5 hari kita. Tapi itu memang santai, memang super santai waktu itu. Tapi DP gunung itu maksudnya ada hal-hal mistis itu di Kalau Semeru banyak. Tetap yang begitu lah. Kira-kira apa yang pernah maksudnya sepintas dapat lihat itu? Sebenarnya kalau saya itu nggak bisa lihat yang begitu. Saya nggak bisa lihat yang begitu, jujur. Saya nggak bisa lihat gitu. Jadi cuma sering bareng teman-teman yang memang bisa lihat, gitu kan. Tapi memang kalau Semeru itu, walaupun orang nggak bisa lihat hal-hal mistis, orang bisa lihat yang yang ada di sana gitu. Jadi Semeru itu kan tempat ibadahnya orang-orang Hindu di sana gitu kan. Jadi di sana itu banyak sesajen. Nah, dari bawah ketika kita mau mendaki itu kita kan di briefing dulu kan. Nah, ada memang dari bawah itu udah warning duluan kalau misalnya ada pohon yang diikat kain putih itu jangan dekat di situ, jangan bangun tenda dekat situ dan sebagainya. Kita sampai di Ranu Kumbolo aja itu memang banyak sekali tuh pohon yang diikat dengan kain putih. Di muka tempat bangun tenda di Ranu Kumbolo itu ada tempat sesajian yang sangat besar. Itu. Sampai di Kalimati di pos terakhir Gunung Semeru itu, pas kita baru mau masuk di sebelah kiri itu ada pohon yang ada sekumpulan pohon yang dilingkari kain putih besar. Gitu. Jadi memang mistisnya luar biasa kalau di Semeru itu. Baru ada itu hal-hal mistis begitu maksudnya ibadah. Bukan cuma dapat rasa. Jadi ini ada cerita menarik waktu itu di Semeru. Jadi kayak kalau misalnya orang Gorontalo bilang setan ada sambunyi begitu. Nah, jadi waktu itu kan kita summit nih ke puncak. Berangkat ke puncak itu kan jam 12 malam. Waktu itu jadi jam 12 malam udah siap-siap kan. Waktu ke Semeru itu cuma bertiga orang. Jadi saya sendiri perempuan dan 2 orang teman cowok gitu kan. Jam 12 malam mendaki. Waktu itu memang suasana dingin dan sebagainya. Tapi kita ketinggalan belakang kan karena saya lambat kan. Jadi karena memang waktu itu kan pendaki banyak kan untuk summit. Waktu itu memang kita tertinggal di belakang, pendaki-pendaki yang lain udah di duluan gitu. Tiba-tiba di tengah-tengah jalan itu ada batu yang besar sekali. Pas di tengah jalan gitu kan, ini kayak maksudnya aneh gitu kan. Di tengah-tengah jalur pendakian ada batu yang sangat besar yang kayak dinding besar. Gitu. Ada palia itu? Iya, ada palia gitu. Dinding besar. Nah, waktu itu orang tanya, ini habis itu orang turun kemana nih? Maksudnya mau kemana gitu kan? Iya, betul. Orang cari ke sebelah kiri nggak ada jalur, langsung jurang gitu. Sebelah kanan pun nggak ada jalur, memang hutan belantara, memang nggak bisa dilewati kan jurang. Akhirnya coba lihat di balik batu. Orang ke balik batu nggak ada jalur, jadi di balik batu itu langsung tanah tapi langsung jurang begitu. Jadi kayak ini mau lewat mana? Padahal ini memang jalur. Ini jalur. Memang jalur loh. Tapi ini jalur. Tidak ada palia dorong ada. Nggak ada. Jadi waktu itu memang palia macam dorong ada senter-senter gitu kan nggak ada waktu itu memang kayak paling terakhir berarti paling terakhir waktu itu. Jadi waktu itu memang kayak cari-cari di sebelah kiri itu bahkan ada polis line, ada garis polisi yang kalau di Semeru itu kan banyak garis polisi yang menandakan kalau ini memang berbahaya kalau mendekati itu kan karena
apa namanya, tanahnya yang kontur tanahnya yang gampang longsor gitu kan. Itu memang ada polis lain kiri kanan. Jadi ini mau kemana gitu kan, mau kemana. Akhirnya kita waktu itu sempat teriak-teriak, Om gitu-gitu ya, cari-cari orang gitu. Kak, di sebelah mana ya jalurnya gitu kan. Nggak ada yang nyahut gitu kan. Sudah, kita di situ sekitar 15 menit kurang lebih. Di situ diem, nggak tahu mau ngapa-ngapain. Berhadapan dengan itu ya kita istighfar Allah ini kenapa gitu kan, kita bertiga. Ada berapa orang? 3 orang. 3 orang, bertiga cuma. tiba-tiba ada kayak porter gitu, ranger di itu yang memang orang situ. Dia tiba-tiba teriak, kak sini gitu, bisa dari sebelah kiri. Lah itu ada ranger gitu kan, itu ada ranger. Kok dari tadi kita nggak bisa lihat gitu? Kak itu jalurnya gitu kan? Mana? Ini nih jalurnya. Kita coba lihat yang sebelah kiri lagi, ada jalur di situ. Padahal dari tadi pas kita cek nggak ada jalur sama sekali sebelah kiri. Nggak ada jalur sama sekali memang dari tadi, kayak susah kan. Habis itu kan kita udah turun, tapi memang jalurnya agak ke bawah gitu. Cuma memang dari tadi nggak ada, memang nggak ada sama sekali. Kita turun ketemu sama si ranger, dia bilang, kok dari tadi nggak nyahut kak gitu, kita panggil dari tadi gitu. Jadi orang itu panggil kita itu, tapi kita nggak denger. Padahal dekat, padahal ini kan kita kan di sini kan, si ranger itu di sini tapi agak ke atas, agak di atas gitu, udah jalur naik. Katanya dari tadi panggil, cuma kita nggak dengar sama sekali. Pokoknya kita Betul sama cerita. Pernah lihat film Yang baru-baru yang kita nonton ini KKN Penari, yang orang baku panggil baru ternyata ini tidak ada yang pada yang Anol itu film yang DPAD hilang di gunung. nah, Iya, banyak. itu kan memang ada mitos bahwa orang mau pika sana tidak samit kan, ada begitu Iya, kan? iya. Itu kira gampang mau naik gunung, ada yang tidak mau samit le. Karena apalagi kalau di Semeru itu kak, karena waktu kita di briefing kan, jadi kita itu pas beli tiket ngurusi Maksi itu, kita kan bayar kan tiket. Nah itu kayak ada asuransi, di tiket itu ada asuransi, tapi asuransinya cuma sampai di pos Kalimati. Jadi pas di briefing, kalau teman-teman pendaki mau sampai di puncak, kami sudah tidak tanggung jawab gitu, karena memang ke puncak itu memang bahaya sekali. Kalau misalnya pernah nonton 5 cm kan ada yang kayak batu jatuh. Itu seperti itu cuma memang sentimeter agak lebay gitu karena harus merayap. Itu sebenarnya nggak merayap juga, cuma memang batu-batu ciri iya begitu ada. Ada. Berarti tidak nanti harus Nggak harus merayap. Itu kan mendramatisir. Supaya film Cuma memang nggak harus begitu. Cuma memang miring. Baru juga dia DP kontur tanah kan lombo. Iya. Jadi nggak penjang itu mau tatanam terampe kaki ya? Jadi kalau misalnya ada orang istilah itu, kalau orang naik 1 langkah turun 3 langkah itu. Nah, itu Karena pasir yang gembur. Jadi naik tak turun gitu. Makanya saking bahayanya. Sampai orang mau sampai di sana, orang mau basuh itu. Kan ada kan di Semeru itu di arah ke puncak, turun itu sebelah kanan itu ada namanya Blank 75. Blank 75 itu yang sering orang hilang di situ. Karena memang kelihatan kayak jalur, tapi ternyata bukan jalur. Biasanya orang-orang yang jatuh di Blank 75 itu yang turun sendiri atau cuma sendiri dan sebagainya, atau memang Sumanganto dan sebagainya. Kan kemarin ada yang hilang di situ kan, yang bule itu hilang di situ. Pas turun dia langsung buru-buru ke kanan itu, ke arah kanan. Tapi karena memang itu lebih kelihatan kayak jalur dibandingkan dengan jalur aslinya. Iya. Dan itu memang langsung tapi kan biasanya kasih tinggal tanda. Tidak ada. Mau kasih tinggal bagaimana? Karena di atas itu kan pasir. Nggak bisa membuat tanam apa. Walaupun bisa tanam, paling cuma bertahan beberapa hari. Habis itu diterjang angin dan sebagainya gitu kan. Angin kencang itu. Kalau tinggal darah pun tidak mutain di situ, langsung pas kiringan pedara sotain dengan tanah. Hilang jejak men. Betul. Kan nggak ada vegetasi juga kan, ada vegetasi juga. Jadi memang angin sana kemari itu memang luar biasa. Jadi itu pengalaman yang paling buruk itu tim itu yang menurut Lika. Kalau itu di Rinjani itu. Rinjani ya. Ada pengalaman horor di waktu orang naik gunung. Waktu itu orang naik gunung, baru pas sampai di atas
horor sekali sih. Anak baku lapar dengan anak mantan. Dan DP cewek, DP cowok. Lebih horor dari Lebih apapun horor ya. dari itu, Pak. Jangan jaga curhat. Oke, baru yang paling berkesan Lika selama mendaki ke sana Mas ada paling apa begitu? Atau gunung yang paling menurut Lika itu tika terharu dan apa dulu? Inspirasif apa dulu namanya? Dan istilah itu apa dulu? Bahasa Inggris gitu. Apa dulu maksudnya? Apa? Happy birthday begitu. Happy dan. Orang kalau happy birthday itu senang loh, iya kan? DP suasana begitu maksudnya. Ternyata ini Insecure. Wow, insecure. Ya, DP itu begini. Dia maksud pertanyaan dari Pak Armin itu. Apa yang mau dirusuh di puncak tertinggi itu, di puncak setiap gunung? Tidak, bukan begitu. Maksudnya dari semua gunung itu Iya. Ada yang terlihat- DP apa namanya? kita senang sekali di sini. Iya, gitu. Begitu. Sebenarnya apa ya? Semua gunung itu ada ekspresi yang begitu, Iya, maksudnya tapi ada yang ekspresi maksudnya yang begitu. spesial dari semua itu. Mungkin DP Sebenarnya suasana bagus di sana. boleh dua. Boleh dua. Boleh. Boleh tiga. Khusus kita sama boleh tunggu Boleh dua karena orang anak kedua. Oke. Jadi yang itu Rinjani sama Semeru. Kalau Rinjani itu memang walaupun timnya agak berantakan ya waktu itu, tapi tidak bisa dimungkiri bahwa Rinjani itu memang gunung terindah. Happy Orang ending. nggak bisa, iya. Walaupun sempat marah, walaupun di puncak itu kayak sampai menangis, kayak bisa ya sampai sini gitu, terharu dan sebagainya. Dan saking indahnya di Rinjani itu baru di pos terakhir pun di Pelawangan pun memang samudra di atas awan itu memang bagus sekali. Bahkan kita duduk, misalnya kita duduk kan di bukan itu udah awan, samudra di atas awan. Kalau di Pelawangan itu sampai di atas lihat Segara Anak, Danau Segara Anak itu kan memang luar biasa kalau di Rinjani. Kalau Semeru bahagianya karena itu kan salah satu gunung impian karena memang Suhogi meninggal di sana gitu kan. Jadi salah satu tujuan ke Semeru itu bukan hanya untuk mencapai puncak gitu, tapi pengen menapaktilasi jejak-jejak Suhogi di situ. Jadi kan memang sering baca bukunya Suhogi. Waktu itu memang di sepanjang perjalanan kayak bilang, di sini ya ternyata Suhogi waktu itu berak pagi-pagi gitu-gitu. Jadi kayak ada. Jadi kan itu kan di buku kan diceritakan. Jadi waktu itu Suhogi bangun di Danau Kumbolo, dia ke arah sini, berak di sini dan sebagainya. Itu kan. Jadi memang saya menapaktilasi itu. Iya, menapaktilasi itu sampai mereka waktu berteduh pas hujan di Arcopodo itu ada. Jadi memang menapaktilasi itu sampai di tanda-tanda Itu memang dingin. ya dingin. Kak, di Semeru itu gunung satu-satunya gunung yang saya temukan salju. Jadi salju di Indonesia itu ada di sana. Bayangkan waktu sebelum mendaki pun masih di Ranupane, itu pagi-pagi buta kita bangun-bangun tenda itu udah penuh apa ya, kalau misalnya orang mulia freezer, begitu. Jadi begitu, ada es gitu. Sampai ada itu yang diperam yang bakar badan. Nah, itu karena saking panasnya. Saking dinginnya, sorry. Gitu. Sampai begitu. Di Ranukumbolo itu -7. Air dingin sekali. Dingin sekali. Jadi kayak bahkan waktu itu kan saking karena kalau pas orang tidur itu kan kayak orang membeku kan. Waktu itu pengalamannya bangun-bangun tidur itu susah mau senyum. Karena kan tidur kan begini terus kan. Pas bangun sakit begitu untuk senyum karena beku. Itu ada kalau macam orang penyakit yang tidak tahan dingin mau mati di situ. Hipotermia. Hipotermia. Itu sering orang yang hipotermia di Semeru itu. Itu yang paling bahaya di orang jaga Orang baca cerita saja susah Kak, karena dingin, karena beku kan susah bibir. Jadi tinggal aku SMS di atas. Tidak. So ada rekam duluan yang baru modenya. Bahkan sampai minyak goreng itu yang orang ada bawa itu beku. Sama nih kalau taruh minyak goreng di kulkas begitu. Saya kira semua goreng sendiri. Oke, ini Kak, mau singgung buku, mungkin Tidak apa-apa. Sungguh. Tidak apa ya? Oke. Ya mungkin itu. So itu kan target Tika di Gunung apa? Yang setelah wisuda ini apa dulu? Gunung Pangrango. Pangrango. Banyak. Itu ada target tahun berapa Tika? Tahun ini? Tahun ini? Bulan apa kira-kira? Siapa tahu sampai Kenjaru. Akhir bulan Agustus. Kan karena mengikut jalan bahasa. Nggak, ini cerita pengabdi sendiri ya. Kita ini
bernama Pala Kamari. Jadi kita tahu ngakiran pendaki itu tidak sembarangan, harus latihan fisik, harus baru ketika sebagai wanita mendaki bawa keril itu maksudnya tidak dari Mapala tidak diragukan. Paling berat Lika berapa kilo berapa liter yang ada bawa? Beban hidup sih. Boma lali baras. Berapa liter di gunung apa? Sebenarnya sejauh mendaki ini memang bawa carrier cuma 45 liter. Sama dengan 45 kilo itu kan? Tidak. Tapi sakit. Tapi yang paling dirasa berat itu waktu ke Semeru karena kan cuma bertiga toh. Cuma orang 3 kan. Jadi baru di Semeru cuma orang 3 dan orang target 5 hari. Jadi kan banyak logistik toh. Banyak logistik dan itu backing carrier berat sekali gitu. Jadi di Semeru paling berat. Berapa liter di Semeru itu? 80. 45 liter itu tetap di carrier yang 45 liter, tapi nggak tahu kalau mau timbang berapa kilo. Oh, berarti tidak sama. Beda. Paling lama 45. Sama Paling lama 5 hari itu di Semeru itu. Sebenarnya Semeru itu bisa selesai 3 hari. Cuma karena orang pengen santai-santai, karena orang ke sana nginap di Ranukumbolo, pas pulang pun masih nginap di Ranukumbolo lagi gitu. Jadi kayak enak, santai. Jadi selain dengar juga Tini kan ini selain dia pendaki, dia juga ini penulis buku. Kebetulan yang anak tahu anak coba beli DP buku. Dua. Yang pertama soal biarkan aku menulis sejumput mimpi. Baru yang kedua biarkan aku menulis sekali lagi. Menulis tentangmu sekali lagi. Bukan, di sini serta ini ada Instagram Ya, jadi mungkin pertanyaan soal mungkin ada berkaitan ya. Mungkin Tini kan inspirasi dari naik gunung baru batulis juga ya, atau gara-gara anak naik gunung karena di suasana yang tenang di gunung atau apa orang cari inspirasi, mungkin itu DP inspirasi dari batulis tulis buku atau seperti apa menurut Ini kalau memang basic suka nulis memang, iya kan ya? Ya kan? Memang suka batulis. Itu suka batulis. Baru ini sejumput mimpi. Anak punya. Anak mau tertarik dengan biarkan aku menulis tentangmu sekali lagi. Itu bagaimana itu sebenarnya? Tulis apa itu? Maksudnya jangan sama aja, supaya sutradara mau bikin buku kalau somtai di sama. Kenapa sampai DPI kesimpulan. Oke, pertama KD Kopi pertanyaan lo. Oke, jadi sebenarnya kalau mendaki gunung itu dia hobi lain. Cuma memang kalau setiap kali mendaki itu banyak inspirasi yang datang gitu. Kalau Niken itu merasa lebih produktif menulis ketika jalan-jalan ketimbang cuma di rumah gitu. Gitu ya? Jadi kemarin bahkan buku kedua ini biarkan aku menulis tentangmu sekali lagi itu Niken mulai tulis pas di bus perjalanan dari Jogja ke Bandung waktu itu. Tahun 2021 akhir. Jadi buku itu dimulai ketika di bus karena waktu itu lagi nggak tahu mau apa kan, terus lihat perjalanan akhirnya dapat inspirasi, oke langsung tulis waktu itu. Jadi naskah awal biarkan aku menulis tentangmu sekali lagi itu dibuat di atas bus seperti itu. Nah jadi inspirasi, walaupun memang ada beberapa puisi ataupun tulisan yang tentang pendakian, tapi tidak semuanya seperti itu. Walaupun sekarang memang lagi menyusun satu naskah novel soal pendakian sih. Jadi insya Allah cepat selesai. Amin. Ini kan menulis tentangmu, berarti ada sosok di balik buku ini. Iya. Nah sebenarnya biarkan aku menulis tentangmu sekali lagi ini dia fiksi kak. Fiksi itu berarti tidak betul ya? Fiksi, jadi hayalan begitu. Iya. Hayalan. Hayalan. Gitu. Cuma ya kan? Karena memang semua orang begitu penasaran siapa sih sosok di balik buku ini gitu. Cuma itu hayalan. Cuma memang banyak terinspirasi dari cerita-cerita orang-orang dan cerita Niken sendiri gitu. Jadi dikompilasi beberapa cerita-cerita itu kemudian dibuat satu cerita. Cuma memang tidak sepenuhnya benar. Maksudnya dia fiksi. Untuk dapatkan itu buku kira-kira bisa ada blogspot. Oke. Jadi kalau untuk membeli buku itu ada di toko buku Pustaka Arunika Gorontalo. Itu dengan harga yang terjangkau. Berapa kak? 65. So bisa baca buku di Niken. Kalau mau beli itu karo wajib. Kalau kita baca jangan cuma beli. Harus mau bili, begini harus mau bili
Karo. Jadi kan udah tahu. Karo dari Pak Bos. Karo dari Pak Bos. Ya. Oke, mungkin masih banyak pengalaman yang terang suka bikin part 2 tapi ya kayak terang maksud terang bikin di luar ini. Iya, Untuk lebih santai. Iya. Kalau yang begini, kenapa mungkin bukan terlalu terburu, cuman ada beberapa narasumber yang ada undang ini hari ada 3 orang. Jadi memang kalau botolik untuk level part 2, nanti mungkin di Part 2 lanjutan mungkin orang mau bahas buku. tentang buku. buku. Tapi buku itu dua orang buku baca di dulu. tiket. Iya, harus membaca dulu. Boleh itu Oke, Kak? boleh sekali. Mau undang langsung di kamera supaya tidak boleh batolak. Oke. Iya. Ini kan digital kan? Iya. Nanti mau atur jadwal soalnya Iya. ini kan Ya, beliau juga ini ada komunitas sampul belakang. Itu masih itu lagi terus bahas. Mana sampul belakang baru pustaka. Banyak part ini kayaknya kalau begini. ya, makanya untuk konten selanjutnya mungkin soal ini kan punya komunitas satu belakang dengan soal buku ini. Yang sebenarnya kan terus bikin di ini toh, di apa dulu di danau supaya lebih santai, rileks. Cuman ada trompet tamannya memang kenapa tidak boleh? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Tahu. Tahu DP nama inisial Rofi sih. Sama tapi orang 3 kan. Oke, jadi begitu trompet bincang-bincang hari ini kan. Jadi siapa tahu ada pesan-pesan buat sampai subscriber. Menjadi seorang wanita pendaki itu apa DP tips? Tips. Ini yang terakhir. Batu tuh, Pak. Oke. Sebenarnya tips untuk menjadi pendaki perempuan itu yang pertama dan paling penting adalah mengenali diri sendiri dulu. Gitu, karena kalau kita tidak kenal diri sendiri, kita akan menyusahkan orang lain, akan menyusahkan diri sendiri juga ketika kita mendaki gitu. Karena memang banyak sekali hal-hal tidak terduga yang bisa terjadi di gunung. Kalau orang bilang kan di gunung banyak sekali misteri gitu, dan itu benar gitu. Apapun bisa terjadi di sana, mau hipotermia, mau kecapean, mau berantem sama teman itu ada hal-hal yang tidak bisa kita mungkiri gitu. Dan dengan kemisteriusannya gunung itu, maka kita perlu bersedia lebih baik, lebih bijak dengan mengenal diri sendiri. Itu yang paling penting. Iya. Kalau untuk DP tambahan-tambahan memang soal yang lumrah, tapi itu yang paling penting, mengenali diri sendiri. Siapa ngana Karo? Siapa ngana? Kenalan tuh. Oke kan Ikan, terima kasih sudah datang ke Terapi Podcast yang sederhana. Ikan pe Instagram apa? Kebetulan semua follow, tinggal mau suruh follow back ya. Nanti Mbak DM Kak. Asik sekali. Di Instagram. @nikenmoko. So mengikuti Pak dari 1 minggu yang lalu sebelum Pak ini. Oh, Armin oke. underscore. Gak ada tiap ini Kar, Cahaya Fajar Motor. Oke, jadi ini kan ke Instagram. @nikenmoko. Dengan juga sampul belakang Instagramnya. @sampul belakang. Oke. Jadi buat itu dulu Kar. Jangan lupa Jangan lupa subscribe. Coba. Like, komen. Di trompetik. Jangan lupa juga masih ada promo di Cahaya Fajar Motor. Debu itu karena sponsor paling banyak di sini deh. Oke, terima kasih. Kanika terima kasih sekali lagi. Oke, terima kasih. Oke, Karo. Kameramen terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.